saja teori konstruksi karir Mark L. Safikas 1947. Yang pertama, biografi Mark L. Safikas. Jadi, beliau adalah seorang profesor of family and community medicine in North Ohio Medical University yang sudah mengajar karir konseling sekitar 40 tahun. Beliau ini sudah menulis sekitar 80 artikel, 45 capture buku, serta memberikan 500 presentasi mengenai konseling karir. Karya-karya beliau itu sangat banyak, seperti Handbook of Career Counseling, Theory and Practice, Vocational Interest, The Handbook of Vocational Psychology, dan jurnal berjudul Career Construction dan Life Design. Selanjutnya yaitu konsep utama teori konstruksi karir. Jadi, menurut Safikas, pemilihan karir itu merupakan produk konstruksi yang dibuat oleh individu di mana individu itu beradaptasi dan membangun narasi karirnya sendiri di setiap tahap-tahap perkembangan. Jadi, menurut Safikas itu, pemilihan karir itu bukanlah hasil dari tes-tes psikologi, tetapi hasil dari proses konstruksi yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Artinya apa? Artinya individu itu memiliki peran aktif dalam pemilihan dan pembangunan karirnya sendiri. Jadi mereka tidak hanya mengikuti hasil tes atau saran orang lain, tetapi justru memang dari dalam diri mereka sendiri yang secara aktif membangun narasi karirnya sendiri. Gitu. Jadi narasi karir ini itu adalah cerita tentang tujuan, kemudian nilai, kemudian aspirasi karir individu di mana secara terus-menerus membangun dan mengembangkan narasi karir mereka yang seiring dengan perkembangan karir mereka. Jadi pilihan karir itu bukan sesuatu yang statis, tetapi lebih dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori kepribadian vocational Holland. Jadi dalam teori ini itu membagi kepribadian seseorang menjadi 6 tipe. Yang pertama itu realistis, kemudian investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprise, dan yang terakhir konvensional. Yang pertama realistis, yaitu orang-orang yang fokus pada aktivitas fisik seperti bongkar pasang mesin atau berkebun. Untuk yang kedua yaitu investigatif. Jadi, orang-orang dengan tipe ini itu suka menikmati kegiatan yang menantang seperti menyelesaikan puzzle. Untuk yang ketiga ada artistik. Jadi, orang-orang dengan tipe ini itu suka mengekspresikan kreativitasnya melalui seni seperti melukis, bermain musik. Kemudian yang keempat ada sosial. Orang dengan tipe ini itu menyukai aktivitas yang berbau sosial seperti mengajar, kemudian memberikan layanan kesehatan atau aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Yang kelima ada enterprise, yaitu orang-orang yang tertarik pada aktivitas yang melibatkan penjualan atau pengelolaan orang. Kemudian yang terakhir adalah konvensional, yaitu orang-orang yang menyukai pekerjaan yang terorganisir seperti bekerja di kantor, kemudian mengelola laporan keuangan, atau melakukan aktivitas administratif lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir. Dalam adaptabilitas karir, Mark L. Safikas menjabarkan 4 dimensi adaptabilitas karir. Yang pertama yaitu perhatian. Dengan adanya perhatian yang dimiliki individu dapat mengembangkan keterampilan merancang masa depan. Dengan adanya perhatian kita dapat merancang masa depan kita untuk memilih karir tersebut. Terus selanjutnya yaitu kendali. Kendali yaitu melatih keterampilan manajemen waktu dan pengambilan keputusan. Nah, kita dalam memilih karir, kita juga perlu mengambil manajemen waktu dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan untuk karir kita tersebut. Terus selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini juga mendorong eksplorasi dan pembelajaran baru bagi kita yang masih
memilih karir tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini juga membangun efikasi diri dan penerimaan diri terhadap orang lain dalam memilih karir tersebut. Terus selanjutnya yaitu tema hidup Live the Miss. Tema hidup Live the Miss ini, konsep tema hidup ini diturunkan dari teori gaya hidup lifestyle Alfred Adler dan melekat kuat sebagai dasar teori konstruksi karir Safikas. Nah, teori gaya hidup Adler memberi alasan bagi seseorang atas pemilihan karir yang diambilnya. Bagi Adler, gaya hidup yang sehat dalam karir adalah saat individu mampu memberi makan bagi orang lain melalui uluran tangannya dan bukan memanipulasi mereka demi uang dan jabatan tersebut. Terus selanjutnya yaitu Happenstance Learning Theory John de Crumbollis pada tahun 1928. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi John D. Crumbollis. Yang pertama yaitu seorang profesor pendidikan dan psikologi di Stanford University dengan spesialisasi bidang psikologi konseling. Terus selanjutnya yaitu dia juga seorang pionir untuk berbagi teori konseling karir seperti social learning, teori pada tahun 1979. Nah, teori of current decision making ini juga pada tahun 1996 dan Happenstance Learning Theory ini juga pada tahun 2009. Akan melanjutkan materi tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Irmala dan Mbak Elsa. Nah, jadi di sini saya hanya sedikit beberapa menambahkan materi ya teman-teman. Yang pertama ini konsep utama Happiness Learning Theory. Nah, jadi itu Happiness Learning Theory atau disingkat dengan HLT ini menjelaskan bahwa perencanaan karir ini tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Banyak sekali faktor yang tak terduga yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Nah, di sini tuh Cromwell tuh menekankan bahwa banyak sekali loh faktor yang mempengaruhi perencanaan karir tersebut. Nah, salah satunya ini kejadian yang tidak terduga. Nah, teori HLT ini mengajarkan setiap individu untuk merespon peluang yang ada dan kejadian tidak terduga sebagai kesempatan belajar dirinya, bukan malah fokus pada satu hal atau satu profesi saja, seperti itu. Nah, terus lanjut yang kedua, ini konsep happiness learning theory. Nah, ini tuh di sini tuh HLT menekankan bahwa keraguan dalam memilih karir bukanlah hal yang buruk. Justru ini bisa menjadi kekuatan kita, teman-teman, untuk tetap terbuka dan aktif bereksplorasi untuk sebuah peluang. Nah, sini ada 5 keterampilan utama yang perlu dikembangkan. Yang pertama ini keterampilan rasa ingin tahu, yang kedua kegigihan, yang ketiga optimisme, yang keempat fleksibilitas, yang kelima berani mengambil resiko. Nah, seperti itu teman-teman. Kita harus memiliki 5 keterampilan itu. Nah, terus lanjut yang ketiga teman-teman, apa itu tadi, proposisi happiness learning theory dalam konseling karir. Nah, jadi di sini atau proposisi atau disebut dengan prinsip itu saya ada 4 poin. Yang pertama ini tuh menurut Cromwell ada 4 prinsip utama HLT dalam konseling karir. Yang pertama ini fokus pada tindakan, yang kedua asesmen sebagai alat pembelajaran, yang ketiga memanfaatkan kejadian yang tak terduga, dan yang keempat keberhasilan di dunia nyata. Itu tadi teman-teman prinsipnya. Dan terus lanjut ke kesimpulannya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tuh menurut Safikas, karir itu adalah suatu yang kita bangun, proses yang kita bangun itu dengan seiring dengan berjalannya waktu, itu teman-teman. Nah, terus
tadi konsep Happiness Learning Theory atau disingkat dengan HLT ini tuh memberikan cara peluang baru dalam perencanaan karir. Daripada hanya berfokus pada satu hal atau satu profesi, teori itu mengajarkan kita untuk selalu selalu terbuka terhadap peluang yang telah ada dan siap menghadapi kejadian yang tidak terduga, teman-teman. Dengan begitu, kita ini tuh bisa merasa lebih puas dan berkembang dalam karir serta kehidupan kita di dunia nyata.